Spirit, power, and confidence, I'm ready. Baru saja menyelesaikan tugas siaran. Nah, saya mau menepati janji. Tadi malam baru saja saya menerima kiriman buku dari Pak Tanadi Santoso dan juga Pak Andi Iskandar. Ya, dari Pak Tanadi dikirimkan buku yang ini. Yeay ya. The Exceptional Presenter ya. A proven formula to open up and down the room. Buku ini menjadi pelengkap atas beberapa referensi buku-buku public speaking yang saya miliki setelah sebelumnya saya mengkoleksi buku-buku dari TEDx, kemudian beberapa buku-buku yang saya koleksi lah ya, buku-buku internasional dan buku-buku dalam negeri, dan ini menjadi salah satu buku koleksi yang paling menyenangkan, yang terbaru ya. Apa sih yang diceritakan dalam buku The Exceptional Presenters? Isinya yang utama itu adalah ini sebenarnya, open up. Dan ini pernah direview oleh Pak Tanadi Santoso. Reviewnya keren banget. Kalau teman-teman mau lihat review yang utuhnya bisa juga. Tapi kalau mau dari cerita saya juga bisa ya. Jadi open up. Open up itu merupakan sebuah akronim. Akronimnya adalah bercerita tentang bagaimana kita menjadi the exceptional presenters. Open up itu akronim dari O. O-nya itulah organize. Kita diajarkan ketika kita berbicara di depan umum, kita mengorganisasikan, kita mengatur strukturnya. Kalau biasanya yang paling umum sering digunakan itu kan IBC. IBC itu adalah introduction, body, conclusion, atau introduction, body, closing. Ada juga yang menggunakan struktur-struktur lain untuk organize, seperti misalnya prep, point, research, example point, dan beberapa struktur lainnya. Ada juga gizi. Kalau Erwin Parengkuan memilihnya gizi. Gizi itu adalah greeting, introduction, storytelling, kemudian interaksi. Nah, selain itu O. O adalah organize. Kemudian P adalah passionate. Ketika kita berbicara di depan umum, kita harus membawa passion. Passion itu adalah gairah. Orang-orang yang berbicara dengan gairah, dengan passion, itu akan memunculkan speak with power. Ada powernya, speak with power and confidence. Berbicara bersama dengan orang-orang yang punya passion di bidang yang dibicarakan, itu terlihat dari matanya berbinar-binar, semangatnya terlihat. Itu passionate. Itu P. Kemudian E itu adalah engagement, bagaimana kemudian kita memunculkan ketertarikan untuk membangun sebuah konektivitas. Berbicara mengenai engagement, menghadirkan itu dengan banyak cara. Ada yang biasanya kalau bicara menggunakan statistik. Beberapa hari terakhir ketika diminta untuk menjadi moderator debat misalnya, saya melakukan pembukaan moderator debat tidak langsung halo selamat malam bersama saya, enggak. Tapi saya memilih menggunakan statistik. Untuk apa? Salah satunya statistik untuk apa? Untuk memunculkan engagement. Misalnya saya menyebutkan berapa jumlah daftar pemilihnya di berapa kabupaten kota begitu. Itu adalah engage. Itu banyak banget untuk memunculkan engagement, itu banyak, ada berupa pertanyaan, ada menggunakan humor, atau yang biasa menggunakan pantun. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menghadirkan engagement. Kemudian OPE. Kemudian sekarang N. N adalah natural. Berbicaralah senatural mungkin, karena ketika kita berkomunikasi dengan orang, kita buat-buat semuanya, tidak terlihat natural, orang tidak merasa nyaman. Berbicaralah layaknya kita berbicara dengan sahabat kita. Termasuk ketika saya berbicara depan kamera seperti ini, saya menganggap kamera ini, menganggap Anda adalah sahabat saya. Jadi semuanya natural. Kalau mau ekspresif, ya ekspresif, yang natural, tidak dibuat-buat. Itu N. Open, organize, passionate, kemudian engaging, dan terakhir adalah natural. Up. Up-nya apa? Up. U adalah understanding your audience. Pahami audiens Anda. Itu makanya sangat penting ketika kita akan berbicara, cari tahu dulu siapa audiensnya, sehingga kita bisa memilih diksi, memilih kalimat yang tepat sesuai dengan audiens kita, atau memilih materi yang juga menjadi minatnya audiens kita. Nggak salah pilih. Pahami audiens Anda. Mereka adalah karakter yang mana? Sehingga kita mudah membangun konektivitas dengan audiens kita. Sehingga kita mudah membangun situasi natural saat kita berkomunikasi dengan audiens kita. Dan terakhir adalah P. P adalah practice, latihan. Ini adalah bagian yang sangat penting dan paling penting dari bagian lainnya, mulai dari O, P, E, N, dan U. Dan P yang paling penting, practice. Semuanya itu organize, kemudian passionate, engagement, dan natural, serta understanding your audience. Itu paling penting adalah practice. Banyak orang mengatakan bahwa repetition is a mother skill. Practice juga merupakan is a mother skill. Ketika kita ingin punya skill public speaking yang mumpuni, maka harus disertai dengan practice. Sekarang pun dimanapun,
ketika diminta untuk tampil, saya selalu latihan. Latihan, latihan, dan latihan. Ini yang diceritakan dalam buku The Exceptional Presenters. Ada open up, ya, organize, kemudian passionate, engagement atau engaging, dan juga natural. Up-nya adalah understanding your audience, dan P-nya adalah practice. Terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau lebih lanjut, mudah-mudahan saya akan bisa kemudian mengupas secara spesifik organize itu apa. Tapi mudah-mudahan ya. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Tanadi Santoso atas buku yang sudah dikirim. Keren banget. Speak with power and confidence. I'm ready.